Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Nada Jakfar Siddiq dengan NIM 12640520117 dari kelas MBS 3A. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib Essosio. Judul: Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Penulis: Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib Essosio. Nama jurnal: Ar-Rihlah, Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy. Volume 1, Isu 2, tahun 2021. Latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia atau di masa Orde Baru dan diterapkan negara-negara berkembang Asia lainnya. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan. Dalam arti efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan terpusat ini adalah ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini merupakan implikasi logis dari kebijakan-kebijakan yang hanya dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga daerah hanya bisa pasrah menunggu dan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Implikasi dari penerapan ekonomi neoklasik itu begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect, sehingga memunculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk membalikkan paradigma ekonomi neoklasik. Teori ABCD, Asset Based Community Development. ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekanannya. Adapun yang dimaksud aset dalam konteks ini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan dilakukan. Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang belum berdaya disebabkan karena ketiadaan akses untuk memaksimalkan potensi yang telah dimiliki, atau karena masih terbatasnya sistem sumber daya yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam mereka memanfaatkan potensi yang telah dimiliki. Teori ABCD, Asset Based Community Development. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen, yaitu 1. Problem-based approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Dengan kesadaran ini, maka masyarakat setempat akan melakukan perubahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. 2. Aspek need-based approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Aspek ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum masyarakat diberdayakan untuk melakukan sebuah perubahan. Yang ketiga, aspek right-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal-awal butuh dana operasional agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan secara sesuai rencana. 4. Aspek asset-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Aspek eksternal dalam pendekatan ABCD yaitu sumber daya alam. Kekayaan alam merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. ABCD merupakan sebuah pendekatan yang menjadikan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Teori stakeholders.
Stakeholders merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Teori stakeholders merupakan sebuah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal guna mencapai tujuan bersama atau kerjasama yang baik. Keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Adapun unsur-unsurnya, resource, organization, and norms. 3 tahapan keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat, yakni tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Keterlibatan stakeholders dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat selanjutnya diklarifikasi sesuai dengan kontribusi yang diberikan pada tiap-tiap pemberdayaan. Peningkatan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi. Tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. 3 tahap pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, tahap asesmen merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Metode yang bisa dilakukan dengan melakukan in-depth interview kepada masyarakat calon mitra dan studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki desa. Yang kedua, tahap pelatihan. Di tahap kedua ini masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Praktisi dan akademisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber pada tahap ini. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang di lapangan. Tipologi masyarakat. Tipologi dalam pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. 3 aspek tipologi masyarakat. Yang pertama, potensi dasar. Potensi ini merupakan modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedua, tipe masyarakat. Ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan utama sebagai besar masyarakat. Yang ketiga, tingkat perkembangan masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat bisa dilihat atau diukur berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat. Indikator tingkat perkembangan masyarakat yaitu perkembangan infrastruktur, perkembangan fasilitas umum, perkembangan akses informasi, perkembangan kualitas sumber daya manusia, perkembangan pendapatan penduduk. Masing-masing tipologi masyarakat memiliki beragam potensi dan permasalahan yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Contoh dari ekonomi kreatif yaitu adanya industri kerajinan batu marmer di Tulungagung. 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas.
Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuannya akan mampu menciptakan atau menghasilkan suatu produk yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada dan untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah dan bermanfaat. Yang terakhir yaitu penemuan. Konsep penemuan menekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Pembentukan BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan istilah BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM Desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BUM Desa adalah sistem rekrutmen tenaga pengelola atau sumber daya manusia yang harus mampu menjaring tenaga profesional di bidangnya dan memiliki komitmen kerja yang tinggi. Setelah pemberdayaan BUM Desa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan monitoring atau evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini menggunakan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan mengkategorikan BUM Desa sudah berhasil atau masih gagal. Sekian dari saya, bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.